Los Angeles, Ada apa Los Angeles? Kerusuhan di mana-mana. Gubernur negara bagian California yang namanya Gavin Newsom. Jadi si Bang Gavin ini nggak terima nih. Nggak setuju ya? Nggak terima. Trump emosi nih. Betul. Di saat Trump emosi mengancam untuk menangkap Gubernur California. Selamat datang di LBJ Viral 24 podcast di mana kita ngebahas konten-konten yang viral banget yang tentunya bikin kita semua dan pemirsa deg-degan akhirnya. Ya, dan hari ini kita bakal ngebahas Los Angeles nih. Wah, kita udah lama nggak ketemu ngebahas Amerika nih kita. Iya. Kenapa orang Amerika Los lagi? Angeles. Ada apa Los Angeles? Kerusuhan di mana-mana. Oke. Udah mirip-mirip kerusuhan 98 di saat Indonesia sedang genting nih. 98 kan rame karena reformasi rusuh. Nah kalau di Los Angeles ada apa nih Mas Andi chaosnya? Nah ini chaos semua gara-gara satu orang nih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang selalu bikin kebijakan kontroversial. Dia lagi aja. Dan kali ini kerusuhan semua dilakukan oleh para imigran yang kesel karena kebijakan Donald Trump yang melakukan razia besar-besaran nih. Razia besar-besaran karena ada apa yang ditakutin atau isu apa nih dari Donald Trump, kenapa dia bikin razia? Kalau Donald Trump kan beralasan di balik keamanan nasional kan. Karena dianggapnya nih para imigran yang bermasalah, juga para imigran ini sering ada masalah sosial, kriminal, narkoba dan lain sebagainya. Jadi dianggap orang imigran yang dari luar Amerika, imigran ini membawa narkoba atau ketakutan ada terorisme gitu maksudnya? Ya, berbagai alasan, intinya keamanan nasional, mengancam keamanan nasional kan. Karena itu Trump melakukan razia besar-besaran sejak hari Jumat 6 Juni kemarin. Dan disitulah awal mula terjadi kerusuhan di Los Angeles, di negara bagian California. Oh, jadi ini emang di situ California. Jadi emang si Trump ini memang membuat kebijakan, tapi mungkin banyak yang nggak setuju ya, Mas Adi. Berbeda dengan kebijakan yang dilakukan oleh Joe Biden ya. Betul. Jadi di era Joe Biden kan justru memberi kelonggaran terhadap para imigran, baik yang baru mau datang ataupun yang sudah datang nih, tapi secara ilegal dengan beberapa persyaratan dipermudah lah untuk mendapatkan green card ataupun izin tetap gitu kan. Untuk izin tetap tinggal di Amerika. Kalau si Trump ini memang sebaliknya, justru dia berusaha mengusir semua imigran. Kalau mengusir dalam tanda kutip. Mengusir dengan berbagai cara. Salah satunya imigran-imigran yang bermasalah dulu kan. Nah, dia melakukan razia lah pada Jumat 6 Juni kemarin di daerah pusat gudang dan para pekerja, para buruh kan. Di razia. Dan sekitar 100 orang lebih saat itu diangkut di mobil lah. Karena diangkut oleh mobil imigrasi dan bea cukai Amerika, US Immigration and Enforcement, ICE kan, Immigration and Custom Enforcement, dimasukinlah di mobilnya, disitulah mulai kerusuhan, massa mulai berkumpul, berdemo ya kan, akhirnya pecahlah kerusuhan di berbagai blok di Los Angeles. Bahkan sampai ada kerusuhan ini atau riot ini ya. Ini sampai ada yang penjarahan toko, vandalisme, coret-coretan di mana-mana, dinding ya kan. Itu karena reaksi atau respon yang dilakukan setelah Donald Trump mengangkut berapa orang tadi? Kurang lebih pada saat razia pertama ada 118 orang tercatat. Itu ya. Itu ya maksudnya apa sih kebijakan ini kenapa nggak bikin justru warga tentram, jadi justru warga jadi chaos nih gara-gara kebijakan imigran. Emang seberapa menyeramkan sih emang orang-orang imigran ini? Emang imigran gelap ya Mas Andi ya? Ya sebagian sih banyak yang bermasalah ya. Ada juga yang udah overstay gitu. Ada juga masuk melalui jalur-jalur tertentu kan, yang memang gelap lah. Jadi intinya sih mereka Trump takut nih dengan imigran gelap ini. Iya, karena yang masalah keamanan nasional kan. Tapi sebenarnya mereka kan kedatangan mereka ke Amerika sebenarnya hanya untuk tujuan utamanya mencari nafkah kan. Nah itu. Kehidupannya lebih baik. Bekerja karena nyari nafkah Iya, negara Amerika itu dianggap sebagai negara superpower ya kan. Dan juga mempunyai pendapatan per kapita yang besar sehingga
rakyat sejahtera gitu. Iya, itu adalah lahan untuk mencari cuan gitu kan buat orang-orang Meksiko mungkin nih, kebanyakan imigrannya kan ya di Amerika ya. Betul. Di Los Angeles. Tapi itu dia, kenapa para imigran ini kan dalam kita bisa bahas dalam tanda kutip Trump ini kayak menuduh atau menjudge. Nih imigran gelap nih, ini bikin teroris di entar negara gua. Ini bikin ekonomi gua jadi rusak justru Amerika kan. Justru ini imigran ini kan udah ada semenjak era-era sebelumnya Trump. Betul. Nah ini kayak kesannya tanda kutip nih kotu-kotu menuduh. Iya. Orang-orang Meksiko ini nih gimana? Iya. Sebenarnya bukan Meksiko aja kan, banyak sekali imigran terutama kalau Afrika. untuk di Los Angeles itu Afrika juga ada, tapi didominasi oleh orang-orang Amerika Latin kan. Venezuela, Honduras. Oke. Yang beberapa negara di antaranya itu identik dengan geng-geng kartel narkoba. Gitu. Pada dasarnya gitu Iya, kan. iya. Tapi sebenarnya itu juga menjadi alasan Trump untuk mendeportasi besar-besaran para imigran tersebut. Berarti ada yang pro dan kontra? Atau banyakan yang kontranya sama Trump? Kebijakan ini. Kalau dari pemilihnya Trump sih, karena Trump ini kan dia punya skema untuk melakukan deportasi besar-besaran. Ini dia udah kemukakan pada saat pencalonan pilpres kemarin, kampanye pilpres. Jadi sebenarnya pada seluruh hampir sebagian besar negara penduduk Amerika Serikat sebenarnya mendukung wacana ini. Ya kan? Makanya Trump terpilih lagi gitu. Betul, kan. Akhirnya sebagai presiden. Tapi caranya nih represif. Bagaimana dia mengirim pertama 2.000 tentara Garda Nasional untuk mengatasi pendemo ya. Para pendemo imigran-imigran ini. Betul. Bahkan sekarang total sudah 4.000 tentara Garda Nasional. Semenjak hari Jumat kemarin sampai sekarang untuk mengatasi demonstrasi yang belum berhenti sampai sekarang nih. Jadi udah 5 hari demonstrasi besar-besaran di Los Angeles. Meminta pemberhentian razia besar-besaran terhadap para imigran. Mereka minta dilakukan secara damai dan tidak represif seperti halnya melakukan penindakan terhadap pemberontak lah. Nah, ini kan jadi kita harus manusiawi kalau dalam bahasa ininya ya. Jadi jangan ada diskriminatif, harus tetap manusiawi lah kepada sikapnya kepada para imigran ini dari kebijakannya Presiden Trump. Nah, kita lihat nih para pendemo seperti apa keadaan chaosnya di Los Angeles. Keadaan chaos ya di Los Angeles ya, Mas Andi dan juga pemirsa, kita lihat. Misterio. Nah, tuh Mas Andi, itu gambaran dari chaos yang terjadi di Los Angeles, Amerika akibat kebijakan Trump ini. Ya, karena Trump dianggap terlalu berlebihan dalam mengatasi permasalahan imigran ini. Bahkan sampai gubernur negara bagian California yang namanya Gavin Newsom. Jadi si Bang Gavin ini nggak terima, nggak setuju ya? Nggak terima, karena nggak setuju lagi. Bagaimana Trump dengan secara tanpa persetujuan dari gubernur negara bagian mendatangkan hingga sekarang ini 4.000 tentara Garda Nasional untuk mengamankan Los Angeles. Menurut mereka, menurut Gavin ini nggak perlu berlebihan karena kerusuhan itu hanya terjadi beberapa blok saja. Dan ini nggak perlu diatasi dengan sampai mengirim tank-tank lapis baja gitu kan. Iya dong. Seperti halnya ini permasalahan antar negara gitu kan. Nah, udah kayak ngajakin perang di negara sendiri. Tapi begini Mas Andi, ada nggak dari dia kan menolak atau nggak setuju ya, tidak menerima tadi kan dengan kebijakan Trump ini ya. Betul. Si Trump reaksinya gimana? Begitu ada gubernur ini nggak setuju. Trump menganggap
Gavin ini menghalangi upaya dari pemerintah federal pusat untuk mengatasi para imigran bermasalah ini. Dan bahkan Trump bilang, kalau perlu tangkap itu gubernur. Buset deh. Ini sampai wali kotanya. Ya. Jadi wali kota Los Angeles juga perlu tangkap juga sih, namanya Karen Bass. Jadi mereka berdua dari gubernurnya sampai wali kotanya nggak setuju sama tindakan Trump yang terlalu represif terhadap para imigran ini, para pendemo ini. Oke. Jadi minta ditangkap, justru dibungkam. Iya. Lah, bahkan Trump bilang kalau dia berani ini sama aja menghalangi pemerintah pusat. Tangkap aja tuh gubernurnya. Tapi sampai sekarang belum ditangkap. Jadi Trump kayaknya cuma gertak gertak sambal nih. Kota gubernur ini si Bang Gavin ini, kita manggilnya abang aja. Bang Gavin ini tangkap aja katanya kalau berani katanya. Saya ada di sini gak kemana-mana katanya. Jadi dia emosi karena ini menganggap ini melanggar kedaulatan sebuah negara bagian ya kan. Bagaimana Trump langsung mengintervensi, mengirim tentara dari pusat tanpa kasih tahu dulu woro-woro. Nah itu. Pak gubernur saya mau kirim nih pasukan. Iya kita ada ibaratnya ada. Dilangkain lah. Iya ada apa namanya istilah kalau orang Jawa. Kulonwon. Nah kulonwonnya dong. Gimana sih? Nah kita lihat gambaran kerusuhan ya. Trump emosi nih. Betul. Di saat Trump emosi mengancam untuk menangkap gubernur California. Gavin Newsom he's daring Tom Homan to come and arrest him. Should he do it? I would do it if I was Tom. I think it's great. Gavin likes the publicity, but I think it would be a great thing. He's done a terrible job. Look, I like Gavin Newsom. He's a nice guy, but he's grossly incompetent. Everybody knows. All you have to do is look at the little railroad he's building. It's about 100 times over budget. We're putting a flagpole over there. Under budget. I always do under budget. Tuh, dia sampai dia bilang gubernurnya nggak kompeten katanya. Gitu ya? Nggak kompeten. Karena dia justru mesti bilang terima kasih Trump katanya. Trump maksudnya. Terima kasih Trump. Mestinya dia bilang terima kasih sama saya kata Trump. Iya. Karena kalau nggak ada saya, Los Angeles itu bakal hancur berantakan. Karena kekhawatirannya Trump terhadap imigran gelap yang bisa merusak ekonomi maupun bisa merusak keamanan dari negara tersebut, gitu ya? Iya itu sih kata Trump kan. Kalau katanya versinya Trump. Jadi ada beberapa alasan nih. Apa sih alasannya? Yang ini? Jadi ada beberapa alasan kenapa Trump minta deportasi besar-besaran nih. Apa aja tuh Mas Jadi Andi? argumen dia kan. Iya. Di antaranya ada alasan keamanan dan bahaya terorisme. Jadi ada beberapa imigran yang dinilai oleh pemerintah Amerika ini berbahaya akan tindakan terorisme. Gitu ya. Jadi untuk mencegahnya makanya imigran ini usir aja deh. Betul. Gitu. Kedua apa lagi selain itu Mas Andi? Dan di antaranya imigran dianggap mengancam ekonomi dan juga menyebabkan beberapa kejahatan nih kriminalis. Contohnya ke narkoba. Bandar narkoba yang banyak orang Meksiko, Mas Andi. Ya, bukan Meksiko aja ya. Ciu gitu. Ya tentunya kalau untuk negara Amerika Latin mereka lebih banyak dikenal kan bukan Ciu. Ciu kan. Kalau Ciu itu penjahat-penjahat pinggiran kelas Tanah Abang aja. Rawbelong. Apa biasanya Mas Andi emang yang ditakut narkoba ya? Kan dia ada opium gitu Oke. Kokain gitu. Kokain ya betul. Bandar di situ semua ya. Takut tuh makanya Trump mencegah ya. Terus memang ada apa lagi? Dianggap mereka itu para imigran merebut pekerjaan para warga negara Amerika Serikat gitu. Ini takut rezekinya diambil dong. Kagak usah begitu. Ngapain sih? Karena para imigran itu kan dinilai relatif murah lah gitu. Oke. Dalam hal gaji gitu lah. Itu jadi alasan Trump lah untuk melakukan deportasi besar-besaran. Tapi tuh kayak nggak bisa diterima, makanya banyak pendemo deh. Nggak bisa masuk akal alasannya Trump. Tapi sebenarnya satu hal yang menjadi alasan kuat apa? Untuk Trump melakukan deportasi besar-besaran kepada para imigran. Dan ternyata Trump itu adalah presiden yang rasis, pemirsa. Nah, kok bisa Mas Andi? Ya karena dia secara pribadi memang rasis. Contoh? Ya itu tadi. Salah satunya ini. Dia dengan melakukan deportasi besar-besaran karena dia nggak suka. Dia ingin supaya negara Amerika ini diisi oleh memang murni dari orang Amerika asli. Orang Amerika asli. Orang pribuminya. Padahal orang Amerika itu nggak ada yang asli sebenarnya. Iya, keturunan apa dia sebenarnya Mas Andi? Mereka semua kan sebenarnya para orang-orang dari Inggris kan. Ya betul nggak? Betul. Inggris kan juga ada berapa imigran dari Afrika juga, kan? Memang udah
ratusan tahun menetap bahkan di situ menetap ya. sana. Akhirnya bahkan sampai akhirnya jadi negara Amerika gitu. Berarti akhirnya dia bisa kita canangkan sebagai salah satu presiden atau orang yang rasis ya. Iya betul. Gitu Bahkan ya, dia ada sentimen diskriminatif terhadap negara-negara tertentu nih, khususnya Afrika, Haiti dan El Salvador. Gitu ya. Bahkan kebijakan terakhir kan Trump melarang 12 warga negara untuk masuk ke negara Amerika sekarang. Kebanyakan negara dari Afrika itu, 12 negara itu. Ada daftar ini. Di antaranya adalah negara Myanmar, pemirsa. Ada Myanmar. Ada Myanmar. Myanmar termasuk dalam list negara yang warga negara yang dilarang masuk ke Amerika sekarang ini. Berarti orang Myanmar kalau ada di Amerika, sama Trump langsung dideportasi juga. Kalau sekarang ya jangankan yang ilegal. Yang legal juga. Yang legal pun para imigran yang udah legal itu diupayakan oleh berbagai cara oleh Trump supaya bisa diusir. Waduh. Misalnya dengan memasukkan mereka ke dalam daftar-daftar kematian gitu. Begitu? Iya. Oh, jahat juga. Salah satu cara Trump. Idih. Jadi dianggap orangnya udah mati apa gimana sih? Iya, jadi supaya menghilangkan tunjangan ya kan. Ya Allah, iya. Menghapuskan tunjangan dengan memasukkan dia dalam daftar kematian. Jadi pemerintah juga nggak bakal keluar anggaran lagi untuk mereka kan gitu. Itu salah satu cara silence gitu. Tapi kalau saya kok kayak nggak masuk di akal ya Mas Andi ya. Kalau kayak saya kayak nggak bisa nerima gitu karena ini bahkan ini kan udah ada dari sebelum eranya Trump. Terus ada juga namanya kartu hijau. Yang udah memang dia basicnya untuk para pekerja yang bekerja di Amerika, kartu hijau, green card. Nah itu gimana itu untuk para penerima yang udah punya green card itu gimana bisa dicabut tuh status green cardnya atau gimana? Itu warga negara. Ada berbagai upaya dilakukan oleh Trump. Ya. Di antaranya selain tadi masukkan dalam daftar kematian juga di antaranya nih cabutan visa. Visanya di antara dengan membatalkan nomor jaminan sosial ya kan. Nah, yang telah mereka peroleh secara sah. Tujuannya agar mereka supaya nggak bisa pakai jasa layanan keuangan seperti kartu kredit. Nggak bisa dipakai. Supaya nggak bisa dipakai. Dibekuin gitu Mas Andi. Jadi itu salah satu cara Trump. Kalau saya sih hati-hati aja Trump kalau ketemu sama Rey Mysterio main Smackdown nih, takutnya ntar di smack lo sama Rey Mysterio. Kan orang dari Meksiko, Rey Mysterio ada. Kalau Mas Andi tahu ya, pemain WWE. Iya, takutnya ditimpe sama Rey Mysterio nih Trump nih. Jahat banget sama orang imigran ya. Nggak boleh deh. Dan kita lihat nih, kerusuhan ini di Los Angeles udah hari kelima nih. Sampai kapan ya, Mas Andi? Apakah akan terus berlanjut bahkan ke negara-negara bagian lainnya di Amerika Serikat? Iya. Mudah-mudahan kelar dah. Atau berhasil dihentikan nih oleh pasukan Garda Nasional nih? Ya, mudah-mudahan berhenti deh. Mudah-mudahan Trumpnya lengser kali. Nah, itu deh kita harapin karena juga. Dia bikin repot seluruh dunia semenjak dia berkuasa, ya kan? Wah, salah satunya Indonesia kena dampak ekonomi. Iya, ini kan kerusuhan. Iya. Di dalam negeri akibat kebijakan dia di dalam negeri dia. Betul. Belum kebijakan dia dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Cina terutama. Di antaranya tadi penetapan pajak kan besar-besaran. Betul, sama Cina ribut. Baru beberapa kemarin belakangan terjadi kan. Itu salah satu tuh. Nah, ini baru nih ya. Mudah-mudahan cepat kelar deh. Mudah-mudahan kalau emang mesti digulingkan aja deh. Iya, kalau bisa lengser itu Trump. Bener, saya ngomong apa keselnya mentok sama mic. Nah, pemirsa, menurut pemirsa bagaimana nih? Apa Trump perlu dipertahankan atau lengser aja nih karena bikin rusuh dan bikin chaos nggak hanya cuma di negaranya. Betul. Bahkan di seluruh dunia. Belahan dunia. Jadi repot gara-gara satu orang. Saksikan terus perkembangannya di portal kami di lensaberitajakarta.com. Betul, dan juga di YouTube channel dari Lensa Berita Jakarta TV. Di situ banyak konten-konten yang menarik. Tentunya kalau mau komen tentang Trump, komen aja di channel ini. Pastinya. Saya Sandi pamit undur diri. Saya Gio pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.